Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini Budini buat untuk mahasiswa Budini, khususnya untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi pengantar. Ada 3 kiat belajar dari Budini. Yang pertama yaitu belajar untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk mendapatkan nilai. Untuk itu, kalian harus tahu tujuan dari belajar. Tujuan dari belajar adalah untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam perkuliahan ini adalah pengalaman dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan juga aspek keterampilan. Belajar membuat orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Yang tadinya belum bisa memiliki sikap-sikap yang baik menjadi bisa memiliki sikap yang lebih baik. Yang tadinya belum memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan. Jadi, tolong kalian ketahui, kalian pahami, dan kalian jiwai bahwa belajar itu, Budini ulangi sekali lagi, adalah untuk mendapatkan pengalaman. Sedangkan selama ini mahasiswa yang pada umumnya terjadi adalah belajar untuk mendapatkan nilai. Sehingga orientasinya hanya pada tes, nilai, nilai, dan nilai. Tetapi setelah mendapatkan nilai itu, tidak bisa menceritakan kembali pengalaman apa yang diperoleh. Oh iya, sudah lupa. Aduh, udah nggak ingat. Itu yang Budini harapkan, konsep-konsep seperti itu bisa mulai berubah di mahasiswa Budini yang sekarang. Jadi, kita sama-sama ketahui, sama-sama kita pahami, dan kita jiwai bahwa apa yang kita pelajari adalah untuk merubah pengalaman kita. Yang tadinya belum tahu, tadinya belum memiliki sikap, belum memiliki keterampilan, menjadi lebih tahu, lebih bersikap, dan lebih memiliki keterampilan. Sehingga ketika mahasiswa diminta menceritakan atau membagikan pengalaman pembelajaran yang sudah ditempuh, bisa membagikan pengalaman pembelajaran itu dengan baik. Bukan jawabannya yang sudah lupa. Gitu. Karena apa Budini tekankan di sini? Karena yang Budini ajar adalah kalian adalah mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang nanti pada semester-semester atas kalian harus melakukan praktek mengajar di sekolah. Kalian harus bisa menceritakan, membagikan pengalaman pembelajaran terkait materi-materi ekonomi kepada peserta didiknya nanti di sekolah. Jadi mudah-mudahan dari sekarang, kalian masih semester 1, semester 3, kalian bisa menata kembali pola belajar kalian bahwa belajar adalah untuk mendapatkan pengalaman, sehingga kalian bisa membagikan pengalaman tersebut. Kiat belajar yang kedua dari Budini adalah penerapan FORSIS dalam pembelajaran. FORSIS, Budini rasa kalian sudah tahu ya singkatannya dari yang pertama, yang pertama adalah critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Berpikir kritis yang dimaksud itu bukan hanya sekedar protes, komplain, atau mengeluh, bukan itu yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis yang dimaksud adalah memecahkan masalah ya dengan cara yang baik, bukan cara-cara yang protes atau komplain atau mengeluh. Tetapi bagaimana kalian bisa memecahkan masalah dengan mencari solusi yang baik, yang sopan dan santun, memecahkan masalah terhadap kasus-kasus yang diberikan oleh dosen, kasus-kasus yang ada di buku, memecahkan masalah ketika melakukan pembelajaran, mencari solusi-solusi atas kasus-kasus yang diberikan, ke arah sana. Jadi bukan ke arah protes atau ke arah komplain, bukan. Yang kedua adalah creativity. Creativity atau kreativitas yang dimaksud adalah kalian berpikir outside the box. Maksudnya adalah kalian bukan hanya sekedar menerima apa yang disampaikan dosen atau apa yang disampaikan atau yang ada di dalam buku. Tetapi kalian harus bisa berpikir dari sisi luarnya. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ya seperti ini? Sehingga memunculkan
gagasan-gagasan, kreativitas-kreativitas kalian dalam pembelajaran. Sebagai contoh, ketika nanti kita belajar akuntansi pengantar, gitu ya, nanti kita akan ada sampai pada suatu materi persamaan dasar akuntansi yang merumuskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liability plus equity. Untuk mahasiswa yang kreatif, maka mahasiswa tersebut pastinya akan berpikir, kenapa persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liability plus equity? Kenapa nggak sama dengan liability kali equity? Atau liability dibagi dengan equity? Atau liability kurang equity? Itu yang dimaksud yang berpikir kreatif seperti itu. Jadi tidak menerima apa yang disampaikan di buku, apa yang disampaikan oleh dosen. Seperti itu yang namanya berpikir kreatif. Dan Bu Dini harap itu bukan hanya diterapkan untuk mata kuliah Bu Dini aja seharusnya, tetapi juga untuk mata kuliah yang lain, atau bahkan dalam kehidupan keseharian kalian yang lain juga menerapkan creativity itu nilai positifnya sangat banyak. Bu Dini lanjut ke yang ketiga adalah collaboration. Collaboration itu maksudnya kita dapat bekerja sama dengan pihak lain, dengan orang lain, bekerja sama dalam tim. Apakah itu rekan kalian sesama mahasiswa, atau kalian bisa bekerja sama dengan dosen, dengan pihak-pihak lain yang ada di kampus. Karena kan kita manusia sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu yang hanya apa-apa dilakukan sendiri. Dan itu sangat memudahkan membantu kalian dalam melakukan pembelajaran. Dan yang tadi Bu Dini sampaikan, Bu Dini harap itu tidak hanya diterapkan untuk mata kuliah Bu Dini. Ketika nanti kalian mendapat mata kuliah penulisan skripsi, kalian sudah mulai menulis skripsi, kalian harus melakukan kolaborasi yang baik antara kalian dengan dosen pembimbing skripsi, antara kalian yang menulis skripsi dengan pihak responden. Jadi, sebetulnya Forsis ini bisa dan sangat mungkin diterapkan bukan untuk pembelajaran saja di perkuliahan, tetapi juga untuk dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Forsis yang terakhir adalah communication. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah kalian bisa menyampaikan gagasan kalian dalam bentuk komunikasi tulis maupun lisan secara baik, jelas, dan santun. Jadi, mari kita sama-sama menata komunikasi kita ketika dalam menggunakan WA, komunikasi dalam bertutur kata secara lisan kepada rekan mahasiswa, kepada dosen. Itu kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Bagaimana kita mempraktekkan gaya komunikasi menyampaikan gagasan kita secara jelas dan santun, baik tulisan maupun lisan. Itu kiat belajar dari Bu Dini yang kedua. Kiat belajar Bu Dini yang ketiga adalah self-assessment. Ya, Bu Dini harap kalian bisa melakukan penilaian terhadap diri kalian sendiri, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran melakukan self-assessment, silahkan kalian nilai diri kalian sendiri. Oh, besok mau kuis sama Bu Dini mata kuliah akuntansi pengantar. Materinya apa? Materinya persamaan dasar akuntansi. Silahkan kalian melakukan self-assessment, menilai diri kalian sendiri. Kalian punya nggak buku catatan? Kalian mengerjakan exercise dari Bu Dini nggak? Kalian sudah bisa tidak menyelesaikan kasus-kasus terkait persamaan dasar akuntansi? Sehingga ketika kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan itu, kalian bisa mengukur diri kalian. Oh, saya siap untuk mengikuti kuis. Karena bekal saya sudah cukup untuk ke medan perang. Oh, ternyata saya belum siap. Oh ya, silahkan lakukan strategi apa untuk menyiapkan diri kalian dalam waktu yang sedemikian rupa untuk mengikuti kuis.
Nah, itu yang Bu Dini rasa selama ini jarang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa mengeluh, soalnya sulit, oh waktunya nggak cukup dalam mengerjakan kuis gitu. Tapi kita lihat, kalian punya nggak buku catatan? Kalian punya nggak latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan? Gitu. Memang ketika ujian berlangsung, memang dibatasi dalam waktu pengerjaan yang sedemikian rupa. Maksudnya apa? Maksudnya untuk membedakan mana memang mahasiswa yang sudah siap mengikuti ujian tersebut dan mana mahasiswa yang memang tidak mempersiapkan diri. Gitu. Jadi itu tadi kiat Budini belajar yang ketiga dari Budini yaitu self assessment. Gitu ya. Jadi Budini harap kiat-kiat belajar ini bisa menambah referensi belajar kalian, menambah referensi strategi belajar kalian, sehingga pembelajaran yang kalian lakukan menjadi lebih mudah dan lebih bermakna, sehingga kalian lebih menjiwai pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan dari Budini. Dan syukur alhamdulillah kalau itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikian yang bisa Budini sampaikan terkait kiat-kiat belajar dari Budini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.